Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fundi Ardoko, nomor induk mahasiswa 0559118826 dari Prodi Sistem Informasi UPVJT Jakarta. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait Entity Relationship Diagram atau ERD. Baik, yang pertama, eh, di sini ada soal tugas terkait sebuah rumah sakit yang memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan serahkan kepada pasien. Dari kasus tersebut, buatlah Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Baik, untuk tahapan pada kasus tersebut, untuk membuat Entity Relationship Diagram, antara lain, pertama, satu itu untuk mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database tersebut. Lalu kemudian yang kedua, menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entiti beserta kuncinya. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu atau foreign key-nya. Keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database. Dalam kasus ini, kita dapat mengidentifikasi tiga entitas, yaitu yang pertama, dokter, kedua pasien, ketiga administrator. Lalu, yang kedua menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entiti beserta kuncinya. Menentukan atribut dari entiti yang telah diidentifikasi, yang pada tahap pertama dalam kasus ini tuh menyebutkan secara rinci yang akan ditulis. Dalam kasus ini tidak menyebutkan secara rinci atribut yang akan tulis, maka saya menentukan atributnya itu seperti satu, dokter memiliki atribut ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, waktu kerja. Yang kedua, pasien memiliki atribut ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, nomor HP. Yang ketiga, administrator memiliki atribut ID admin, nama admin, waktu jaga. Primary key untuk setiap atribut di atas yaitu ID dokter, ID pasien, dan ID admin. Berikut gambar dari atribut dari field dari entity beserta kuncinya. Berikutnya yang maaf, untuk yang ketiga, identifikasi dan menerapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu atau foreign key-nya. Setelah kita dapat mendapati entity dan atribut, maka tahap yang ketiga ini adalah melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu atau foreign key-nya. Dalam menentukan relasi, salah satu cara yang mudah adalah dengan membuat matriks relasi antar entitas. Berikut uh, tabel untuk metrik relasi entitasnya. Dalam tabel ini, relasi yang memungkinkan antara setiap entity yaitu kita membaca dari kiri ke kanan. Contohnya dokter dengan pasien, maka relasi yang ada yaitu memeriksa. Dokter dengan administrator yaitu simpan data. Untuk pasien dengan dokter yaitu diperiksa. Pasien dengan
adalah mendaftar, administrator dengan dokter untuk menyerahkan data, dan administrator dengan pasien adalah melayani. Yang keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Langkah berikutnya adalah menambah relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Untuk penambahan relasi dapat mengacu pada tabel sebelumnya, yaitu matrik relasi, yaitu memeriksa, mendaftar, dan memberikan data. Sesuai dengan tahap keempat, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas harus memahami kasus antara entiti. Apakah dia satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas dari kasus di atas itu, yang pertama, banyak dokter memiliki banyak pasien. Yang kedua, banyak pasien mendapat banyak administrator. Yang ketiga, banyak administrator menyerahkan banyak data kepada banyak dokter. Yang keempat, banyak dokter dapat meriksa banyak pasien. Maka dapat diringkas dari terbentuknya derajat kardinal sebagai berikut. Dokter dengan pasien itu banyak ke banyak, dengan administrator banyak ke banyak juga, administrator ke pasien itu banyak ke banyak juga. Maka dari hasil analisa tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Hmm. Dari hasil penambahan derajat kardinalitas menghasilkan ERD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Kita baca berarti dari dokter dengan pasien dapat dibaca dengan banyak memeriksa banyak pasien. Dokter dengan administrator dapat dibaca dengan administrator memberikan data banyak ke dokter. Lalu yang administrator dengan pasien dapat dibaca satu administrator melayani banyak pasien. Kemudian yang kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Pada tahap kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut non-key, pada gambar yang keempat tadi dapat dilihat banyak ke banyak antara dokter dengan pasien dan dokter dengan administrator. Jika relasi dari setiap entitas memiliki banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi berubah sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dan dari setiap entiti yang terhubung. Maka IRD yang dapat disempurnakan seperti gambar berikut. Pada gambar di atas ditandai kotak berwarna hijau. Pada kotak berwarna hijau itu merupakan perubahan yang terjadi dari gambar sebelumnya. Pada gambar relasi dari gambar yang keempat, yaitu gambar memeriksa dan memberikan data, berubah menjadi entitas yang diikuti atribut dari primary key dan setiap entitas yang terhubung. Sehingga pada gambar kelima ini adalah tampilan final dari entity relationship diagram. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata dan kekurangan. Sebelumnya, terima kasih. Selamat malam.